Terutama kepada keluarga Inang Opung Priska yang saya tahu dulu. Opung Siska. Ya, Inang ini sangat baik. Dulu kami membuka KKS di sini masih hanya Kak Sinta dengan almarhum yang dua-dua itu menjadi anggota KKS saya. Sangat baik mereka merayu Inang ini. Kita juga di sini KKS. Inang ini walaupun dia belum ke gereja kita dibolehkan. Dan selama bertahun-tahun kami di sini KKS, Inang ini baik. Si Sandro siapa itu namanya, Serena, Ibu Ngaran, diarahkan Inang ini harus ikut KKS. Inang ini memang nggak ikut, tetapi persembahan juga dititipkan sama Tuhan. Aku di situ, ya, tapi kami sahabat terus, kami buat kegiatan di sini, mau KKR Natal, KKR Paskah, kami di sini sering. Kami undang ini, kakak ini masih hidup saksinya. Jadi perjuangan Inang ini setelah saya, ibu inilah, dan saya diutus ke Samosir, jadi menggantikan saya di sini. Jadi saya dengar Inang ini selamat begitu, saya suka cita luar biasa. Dan sampai di sini akhir hayatnya, dia tetap beriman teguh kepada Tuhan dan tidak kompromi. Puji nama Tuhan, ya, nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Dan pesan saya kepada keluarga Ito John dan Ito yang paling besar, kami sudah pernah menginjil ke rumah Ito ini, ya, sama Kak Andri, saya himbau ikutilah teladan iman Inang ini. Dia sudah meninggalkan teladan yang baik bagi keluarga di sini dalam kepercayaannya, keteguhannya dalam Tuhan. Inang ini walaupun belum selama memang dikenal orang baik, makanya tadi saya lihat juga keluarga di daerah ini sangat banyak ya, itu ya. Ya, walaupun dia sudah memilih dengan mengikut Tuhan sungguh-sungguh tidak menjadi apa di daerah ini, dia tetap berbuat baik dan memberikan teladan kepada daerah ini. Itulah yang harus diikuti dengan itoku, kakak-kakakku, eda-edaku di sini. Ya, saya sangat erat dengan keluarga di sini. Mau saya di sini 2 malam pun menginap, saya akan berdoa kami di rumah ini. Jadi itu yang perlu diikuti. Ya Kak Andrea, ya sehatlah kakak, sehatlah itu semuanya. Biarlah kita semuanya maju dalam Tuhan. Kitalah yang hidup ini bertahan terus, memperjuangkan iman kita di hadapan Tuhan. Kelak Tuhan datang memanggil kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang disediakan. Puji nama Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih buat keluarga dan semua buat gereja dan semuanya kawan-kawan satu iman di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, terima kasih. Sebagai umat beragama yang percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang kita percaya bahwa yang mati di dalam Tuhan pastilah sudah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus. Itu dulu yang paling utama kita tekan dalam pemikiran kita. Jadi saya sedikit bercerita sedikit. Saya pun baru kehilangan mama saya baru 2 bulan yang lalu. Jadi kalau mama saya meninggal 84 tahun, kalau ibu isi 26 tahun ya, unggul 12 tahun. Artinya bahwa dari sekian perjalanan ibu ini, tentunya kepada kita itu di sini banyaklah yang kita lihat. Mungkin saja ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi bagi kita orang yang beriman kepada Tuhan, tentunya kita lihat bukan kekurangan yang menjadi kita contoh, tetapi kelebihan dan kebaikan. Saya yakinlah itu pasti ada. Mama saya juga begitu. Ya, kalau mama saya juga pernah marah, tapi kalau dia marah dia terus peluk saya, dia terus ingatkan.
Maka selalu dia berkata, saya sedikit cerita apa ini, ada lagu dia itu. Di tangi yang naik, di jonggoarhi, tangi yang nidai nangi, ado di jonggoarhi. Saya yakin lagu ini pasti pernah mendoakan Bapak Ibu menyebut satu persatu nama. Dan itulah yang membawa kita, mengingatkan kita lebih dekat dengan Tuhan. Maka artinya bahwa apa yang sudah dicontohkan ibu ini, marilah kita ikuti supaya kita juga bersama-sama dengan ibu ini. Yakinlah, kalau ini kalau saya mengatakan sudah di sorga itu, yakin saya betul. Tinggal kita bagaimana, ini sebenarnya gambaran kepada kita. Kita kan seperti ini, nanti apa yang sudah kita perbuat dalam hidup ini sesungguhnya. Maka hidup orang Kristen harus menjadi berkat bagi orang lain, itu intinya. Ada itu saya teringat khotbahnya siapa? Si Herbolke. Once I believe, forever I believe. Sekali saya percaya, selamanya saya percaya. Kalau kita sekarang percaya sama Tuhan, selamanya kita percaya, terlepas dari gelombang-gelombang kehidupan yang kita lalui. Karena memang Tuhan tidak pernah mengatakan ikut aku tanpa ada masalah, Tetapi ikut Dia walaupun ada masalah, ada jalan keluar. Jadi sepeninggalan ibu ini, saya pun bertekad jangan ada masalah di belakang hari. Saya pun saat ini tidak ada masalah dengan ibu saya, adik saya, aman saja. Jadi, kalau saya mengatakan ya, adik saya paling banyak berkorban untuk secara materi untuk mama saya. Saya hanya doa. Tapi begitu saya doa, semua bisa aman. Mungkin kita yang bisa diberikan yang satu hanya doa, hanya upaya, hanya tenaga. Yang lain bisa memberikan materi. Itulah saling melengkapi. Jadi di toko di sini yang ditinggalkan oleh ibu ini, damai-damailah selalu. Di dalam setiap kekurangan ambil solusi. Kalau ada masalah rendahkan diri supaya ada jalan keluar. Jadi kami mewakili dari kaum bapak khususnya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Sebelumnya saya Luhut Sitanggang, Pak Sitanggang, ya, marga saya Sitanggang. Istri saya cuma satu, jadi nggak dua. Memang itu harus satu terus. Anak saya 4. Jadi artinya itu Bapak Ibu, marilah kita ikuti teladan ibu ini. Ingatlah tadi di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Itu saja Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita berdoa, kita dengarkan firman Tuhan. Kita sudah mengikuti acara ini dari pagi tadi sampai saat ini. Semua kita sudah diberkati. Amin. Amin. Dan kita juga diberkati melalui kehidupan orang tua kita, ibu kita yang kita kasihi dengan usianya 96 tahun. Dan tentunya kita juga semua mengharapkan kita dikaruniakan Tuhan umur panjang. Jadi kalaupun kita dikaruniakan umur panjang, marilah seberapapun yang dikaruniakan Tuhan umur kepada kita, marilah kita senantiasa memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah mengikuti ibadah penghiburan di tempat ini. Bahkan saat ini kami akan dengarkan lagi firman Tuhan, supaya kami boleh lagi memiliki iman dan boleh memiliki kepercayaan tentang Tuhan, tentang Yesus, bahkan tentang sorga. Dan kami percaya ada sorga. Sama seperti hidup di dunia ini nyata, dan di sorga itu juga nyata. Sedangkan kami tahu di dunia ini hanya sementara, tetapi di surga itu selama-lama-lamanya. Surga itu kekal, dunia ini tidak ada yang kekal. Ini kami lihat dengan ibu kami ini, dia tinggalkan dunia ini. Dan kami percaya dia sudah mati dalam Tuhan. Amin. Bahkan berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Biarlah selagi kami masih hidup, kami memperhatikan bagaimana kami hidup. Yes. Biarlah kami Tuhan bukan hanya sembarang hidup, dan juga biarlah kami tidak hanya mengejar perkara-perkara dunia ini saja,
Kami memang boleh diberkati dengan kekayaan. Kami boleh juga diberkati kalau kami yang laki-laki memiliki istri, dan kami juga sebagian perempuan memiliki suami. Sesudah itu kami memiliki keturunan, dan kami juga mau kami memiliki anak, tetapi anak kami juga kelak menikah sehingga kami memiliki cucu. Dan kami melihat ibu kami di sini sudah cucu, cicit, nono lagi. Dia sudah diberkati Tuhan, dan kami percaya Tuhan, semua kami yang di sini akan dilawat Tuhan. Semua kami yang ada di sini akan dijamah Tuhan. Semuanya kami yang ada di sini akan diberkati oleh firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu juga adalah Tuhan sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Biarlah kami juga sebagai umat Kristen, kami boleh memperkaya diri kami dengan firman Tuhan. Kami boleh mengisi hati kami dengan firman Tuhan, supaya kami juga kelak tidak tersesat. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan, kami tahu dunia ini kerap kali membawa kami jauh kepada Tuhan, jauh dari Tuhan. Dunia ini bahkan bisa menyesatkan kami, karena kami tahu Tuhan sudah berkata kepada kami sebagai umat percaya, umat Kristen, janganlah kamu mengasihi dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Sebab jikalau kamu mengasihi dunia ini, maka tidak ada padamu kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan tidak mengasihi dunia ini. Kami boleh memiliki apapun yang ada di dunia ini, termasuk uang, termasuk rumah, termasuk mobil. Apapun itu boleh kami miliki, tapi biarlah itu tidak menarik kami jauh daripada kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa tetap mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Biarlah nomor satu dalam hidup kami hanyalah Tuhan Yesus, dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus kiranya. Dalam nama Yesus, darah yang sucikan kuduskan tempat ini, rumah duka ini. Darah yang sucikan kuduskan kami semuanya, dan Tuhan mengampuni segala kesalahan dosa kami, dan kami buka hati kami buat firman Tuhan. Tolong hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, darah Yesus bungkus bentengi. Dalam nama Yesus berdoa, dan di dalam nama Yesus kami bersehati mengusir, menolak segala roh jahat, segala setan, segala iblis. Kami usirkan kau pergi, tinggalkan tempat ini. Tidak bisa kau jamah kami, tidak bisa kau jamah rumah ini, tidak bisa kau jamah kami seisi rumah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Haleluya. Iya. Salam bagi kita semuanya. Salam bagi keluarga, yaitu ibu kita Pangeribuan dan juga Siahan. Jadi buat anak-anaknya yang masih ada di sini, cucu Parumain atau cucu cicit nono. Jadi Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Amin. Tuhan baik bagi kita semuanya. Ya, kadang-kadang saudaraku, banyak umat manusia berkata Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu kejam. Ya, Tuhan itu tidak sayang kepada saya. Banyak orang berkata demikian. Kenapa? Banyaknya masalah, banyaknya persoalan yang dialami oleh manusia. Mungkin dia masih miskin, mungkin dia juga seorang pencari kerja, atau dia mungkin seorang tamatan, dia sudah berusaha mencari yaitu pekerjaan tapi tidak kunjung diterima. Maka dia bisa berkata Tuhan itu tidak baik bagi saya. Mungkin bagi sebagian orang dia baik, ya, tapi saudaraku, kebaikan Tuhan tidak sampai di situ. Ya, kebaikan kita, saudara, kebaikan Tuhan, saudaraku, tadi saya sudah katakan, karena begitu besar kasih Allah ke umat manusia yang ada di planet bumi ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa. Ya, jadi ini dia saudaraku kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan itu baik bagi siapapun. Baik bagi saudara yang masih mungkin ada dua saudara yang belum jawab Tuhan, mungkin bagi saudara yang sakit, mungkin bagi saudara yang belum kaya raya, ya, masih dikategorikan miskin, Tuhan tetap baik bagi kita. Amin. Ya, jadi kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan barang dunia ini. Ya, tidak bisa. Saudara tidak memiliki rumah, masih mengontrak, ya, Tuhan tetap baik. Ya, mungkin saudara sudah memiliki iman selama ini, tapi iman saudara itu belum menjadi kenyataan. Tuhan tetap baik.
Iya. Amin. Iya, orang tua kita ini meninggal, Tuhan tetap baik. Ya, mungkin nanti saudaraku tidak bisa kita mencapai seumur seperti Inang ini 96 tahun. Berapapun umur kita yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan tetap baik. Ya. Jadi saudaraku, jangan ada keraguan dalam saudara, Tuhan itu baik, maha baik, sangat baik dan teramat baik. Ya. Jadi Tuhan itu baik. Jadi tidak ada saudaraku menandingi kebaikannya, tidak ada yang menandingi kasihnya. Kalau kita lihat Yesus juga baik, amin. Ya, kita tahu Yesus ini datang ke dunia tujuannya untuk apa? Ya, dia menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, bahwa dia memang kita tahu dia diutus Tuhan datang ke dunia. Tuhan itu harus menjadi manusia seperti saudara dan saya. Itulah dalam wujud Yesus. Amin. Supaya dia bisa langsung menjangkau kita, supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu saudaraku, sewaktu Yesus hidup di dunia ini, di usianya tidak begitu panjang seperti inang kita ini, seperti kita, seperti saya sudah hampir 60 tahun. Yesus usianya hanya 36 tahun, 33 setengah. Ya, 63 tahun, 36 tahun setengah. Ya, jadi saudaraku mungkin 36 tahun. Jadi saudaraku, kalau kita lihat saudaraku 1 tahun 12 bulan. Jadi 33 tahun setengah. Jadi 33 tahun 6 bulan. Jadi kita tahu Yesus datang ke dunia ini apa yang dia perbuat. Ya, tapi saudaraku kita tahu Yesus memang menyelesaikan tugasnya. Jadi kita tahu Yesus banyak mengadakan mujizat. Yesus banyak mengadakan tanda jahit. Yesus banyak mengampuni dosa. Yesus banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Bahkan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Jadi yang perlu sekarang kita masih hidup, marilah kita ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi saudaraku, kalau surga itu sudah disediakan Tuhan bagi kita, surga itu tetap ada. Ya, dan neraka itu juga tetap ada. Ini tidak bisa tidak. Ya, jadi saudaraku, supaya kita tahu bahwa kita harus memang mengarahkan hidup kita ini menuju ke surga. Dan jalan ke surga itu kita tahu hanya satu, namanya Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14. Ya, di sana dikatakan saudaraku, kalau kita lihat, mari kita lihat supaya kita baca dulu firman Tuhan ini. Ya, Yohanes itu masih dalam Injil. Karena Injil ini saudaraku ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, jadi 4 Injil. Jadi saudaraku, saudara perlu baca kitab saudara di rumah supaya saudara memiliki iman dan saudara memiliki pengertian tentang Yesus, supaya saudara tidak disesatkan. Mari saya bacakan di sini, yaitu rumah Bapa. Ya, rumah Bapa. Jadi Bapa ini huruf besar, bukan Bapak kita. Ya, seperti Bapak saya. Ya, Bapak saudara tidak. Ini rumah Bapa artinya rumah Tuhan. Dikatakan di sini, saya bacakan, lihat Alkitab saudara. Ya, kalau saudara mau baca, silakan baca dalam hati. Dikatakan di sini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Jadi Yesus berkata demikian. Percaya kita kepada, dikatakan di sini Allah, percaya kita kepada Yesus. Sesudah itu nanti dikatakan lagi ada Roh Kudus. Kita juga harus percaya kepada Roh Kudus. Jadi saudara harus memiliki ketiganya yang esa ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 tapi 1. Ya, supaya kita saudaraku juga boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan sudah pergi ke situ menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bagi seluruh umat manusia ini sebenarnya yang percaya, yang mau mengikut Yesus. Jadi surga itu terbuka untuk umum, bukan untuk umat Kristen saja, tidak. Terbuka untuk semua golongan. Baik saudaraku dikatakan miskin maupun kaya, segala suku, segala bangsa, surga itu terbuka bagi kita umat manusia. Jadi saudaraku, apapun gendernya, apapun agamanya, saudaraku, dia saudaraku bisa masuk surga. Haleluya. Iya. Tapi saudaraku, jalan ke surga itu tidak seperti jalan menuju ke Roma atau ke Jakarta. Bisa naik pesawat, bisa naik kapal laut, bisa naik darat. Ya. Surga itu tidak demikian, naik pesawat kita tidak akan sampai ke surga.
Pesawat secanggih apapun saudaraku, pesawat secanggih yang dimiliki ya bangsa-bangsa di dunia ini seperti bangsa Israel kah, Amerika kah, tidak akan sampai ke surga. Secanggih apapun, paling sampainya hanya kepada ketumnya bulan, ya sampai kepada apa sana saudaraku, di angkasa itu. Yang kita lihat sekarang di langit ini belum saudaraku langit, ini masih awal. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita mau ke surga, satu jalannya dan satu yang dapat bawa kita ke surga hanya nama Yesus. Lihat dikatakan ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Yesus sudah datang kepada inang ini. Ya, berapa hari yang lalu dia meninggal, jam berapa? Hari apa? Jadi saudaraku, inang ini meninggal bukan karena sakitnya, bukan karena tuanya dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya yang dipanggil Tuhan tidak bisa kita prediksi umurnya berapa. Ya, banyak kita lihat. Jadi saudaraku, kematian itu memang kalau bagi kita sebagai orang Kristen tidak menjadi menakutkan, tidak menjadi duka cita yang mendalam, tidak menjadi kesedihan yang berurat berakar, tidak. Ya, itu sebabnya milikilah firman Tuhan. Ya, kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari hal-hal yang tidak benar di dunia ini. Jadi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi inang ini, yaitu Retiana Boru Pangaribuan. Oleh sebab itu dikatakan di sini apa saudaraku? Ya, dikatakan di sini telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali. Jam berapa Tuhan Yesus datang kepada dia membawa ibu ini? Yang dibawanya memang tubuh, tapi rohnya. Ya, kita ini yang kekal adalah roh. Amin. Ya, kita kan tahu roh kita, jiwa kita, tubuh kita. 3 tapi 1. Oleh sebab itulah kalau saudara baca buku Kejadian, saat Tuhan menciptakan langit bumi, alam semesta dan segala seluruh isinya, 6 hari dia ciptakan. Sesudah itu saudaraku, hari ke-6 diciptakannya lah manusia, yaitu Adam. Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mengapa kita, dia katakan, mengapa tidak aku? Karena pada saat itu pun Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya yang esa ada di sana. Itu sebabnya baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Tuhan itu tadi saya katakan 3, manusia itu juga 3. Saya mau ceritakan kepada saudara, Tuhan saudaraku mengambil tanah liat, dia bentuklah manusia itu dari kepala sampai kakinya saudaraku sudah lengkap. Hidung saudaraku mancung dibuatnya, sesudah itu ada telinganya 2, ada lubang hidungnya, ada juga mulutnya, tapi anggota tubuhnya tidak dibuatnya dari tanah di dalam. Ya, kita tidak tahu karena hanya luaran kita tahu dari tanah. Sesudah itu dia hembuskan nafas hidup, bangkitlah si Adam, ya manusia itu. Jadi di dalamnya sudah ada langsung ada jantung, ada ginjal, ada usus, ada saudaraku otak. Bagaimana Tuhan itu ajaibnya. Jadi begitulah dia. Jadi kita diciptakan Tuhan dengan ajaib. Amin. Ya, sesudah itu saudaraku, jadilah dia makhluk hidup. Dirilah dia. Sudah ada tubuhnya, ada napasnya, jadi makhluk hidup. Sesudah itu Tuhan memberikan kepadanya roh. Ya, jadi saudaraku, roh inilah yang bersifat kekekalan. Napas saudaraku akan meninggalkan tubuh. Jadi saudaraku, tubuh kita ini akan mati dikatakan. Jadi inang yang kita kasih tadi, Retiana Boru Pangaribuan ini, dia tinggal 1 di tempat ini, yaitu tubuhnya. Amin. Karena dikatakan tubuh tanpa roh adalah mati. Ya, jadi demikian saudaraku. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita mengaku percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, kita harus memiliki perbuatan. Amin. Iya, perbuatan ini penting. Ya, jadi perbuatan ini penting. Dan kalau dikatakan sini tadi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi kita tidak tersesat. Ya,
Seperti saudara mungkin mau ke Jakarta, saudara belum pernah ke Jakarta, saudara butuh ya seorang guide mungkin, ya supaya tidak saudara tersesat, atau seorang teman yang mengerti tentang Jakarta. Jadi saudara pun saudara dibawalah ke sana, tidak tersesat, bisa lagi pulang. Demikian juga ke surga. Saudaraku, Tuhan Yesus memang datang dari surga ke dunia, sesudah itu Yesus kembali naik ke surga. Jadi oleh sebab itu, saudara yang memiliki Yesus, saya memiliki Yesus, tidak akan tersesat. Artinya kita sampai ke surga. Dikatakan ayat yang 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Iya. Jadi saudaraku, Yesus kita tahu dia pergi ke surga, kita pun tahu jalan ke situ. Ya tahu kita jalan ke situ. Jadi kalau sekarang saudaraku sudah canggih, saya mungkin dari Semelingkar B menuju ke Belawan. Ya, saya tidak perlu lagi pemandu. Ada namanya, ya, siapa itu? Ya, si Google. Ya, jadi dia tidak maha kuasa, dia tidak maha tahu. Ya, tapi dia tahu. Dia bisa tuntun kita. Saudara mau kemana pun, ya bisa tidak tersesat. Tapi itu hanya sampai sebatas bumi ini saja. Kalau surga tidak akan sampai. Ya, jadi saudaraku, kita harus ikut Yesus. Amin. Harus kita cinta Yesus. 5. Ini ada seorang murid namanya Thomas. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kemana? Dikatakan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas ini bohong ini. Ya, masakan dia tidak tahu? Sedangkan dia salah satu murid. Iya, 33 tahun 6 bulan bersama Yesus. Memang saudaraku, kalau kita lihat dia memang agak lambat mungkin. Ya, tapi syukur Thomas. Lain pula dengan Yudas. Wah, Yudas ini lebih ngeri lagi. Ya, ini tidak perlu kita ikuti. Kalau saudara sekarang seperti Thomas, puji Tuhan. Artinya masih terbuka jalan. Amin. Iya, mungkin saudara tidak percaya, apa pendeta itu? Bohong-bohongnya itu, enggak adanya itu. Ada orang berkata, enggak ada neraka itu, enggak ada surga ini, enggak ada surga. Marilah kita happy-happy aja. Iya, mabuk-mabuk aja kita, minum-minum aja kita, katanya. Jadi saudaraku, surga itu ada. Haleluya. Ya, surga itu ada. Kalau tidak ada surga, saudaraku, apalah gunanya kita hidup dunia ini? Saudara bayangkan. Ya. Jadi saudaraku, memang ada surga, tapi ada juga neraka. Nanti saya akan bacakan kepada saudara, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Jelas. Ya, jadi dikatakan di sini ayat 6, kata Yesus kepadanya, lihat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah mengatakan hal itu. Tidak ada. Jadi saudara jangan membuat satu kepercayaan yang baru yang bisa membawa saudara ke surga, yang bisa membawa saudara ke, ya saudaraku, mengampuni dosa saudara. Tidak, hanya satu nama yang bisa membawa kita ke surga. Ya, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Ya, ini dia selagi hidup. Jadi di sini dikatakan saudaraku, ayat 1 dan 2, Roma pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Pastikan saudara ada dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus ada dalam saudara. Jadi baik kita hidup maupun mati, kita milik Kristus. Amin. Ayat 2 dikatakan di sini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi ada Roh Kudus. Ya, ini sekarang banyak umat Kristen percaya juga dia ada Roh Kudus, tapi dia tidak penuh Roh Kudus. Makanya kita sebagai Kristen harus penuh Roh Kudus. Amin. Iya, itu sebabnya ada 2 baptisan. Sebenarnya banyak. Ya, ada 5 atau ada 4. Bukan hanya baptisan selam saja, tardidi keluarga. Itu baptisan pertobatan. Karena Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudara kalau belum dibaptis, beri diri saudara dibaptis. Ya, baptisan ini setelah kita mengerti. Tidak kita dibaptis belum kita mengerti. Karena barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lihat, kenapa kita perlu dibaptis? Karena kita orang berdosa. Baptisan itu artinya menenggelamkan manusia lama, menguburkan, menyucikan kita.
Ya. Jadi Tuhan Yesus pun dibaptis. Amin. Iya, dia yang tidak mengenal dosa dan dia adalah Tuhan. Dia pun memberi diri baptis kepada namanya Yohanes. Ya, jadi kita tahu saudaraku, Yesus datanglah kepada Yohanes. Yohanes, baptislah aku. Jadi dia berkata, saudaraku, Yesus berkata, jadi saudaraku Yohanes berkata, siapakah aku ini yang membaptiskan engkau Tuhan? Jadi engkau adalah Tuhan dan Raja. Tapi Tuhan Yesus, biarlah kita melakukannya, karena demikianlah kehendak Bapa. Jadi saudaraku, Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana saudaraku, di sanalah kelihatan ketiganya yang esa. Nanti saudara baca rumah saudara. Ya, dia baca kitab di rumah saudara. Saudara bisa melihat hal itu. Jadi dikatakan saudaraku, kedengaranlah suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara Bapa di sorga. Sesudah itu datanglah saudaraku Roh Kudus, yaitu berlembaga seekor merpati hingga di atas kepala Yesus. Jadi itulah dia, Yesus dibaptis, datang Roh Kudus hingga di atas kepala Yesus. Sesudah itu ada suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya 3 di sana. Jadi saudaraku, jangan saudara heran, kita memiliki Allah 3 tapi 1. Seperti saudara juga 3 tapi 1. Ya, roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi jelas dikatakan di sini, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Lihat, dari hukum dosa dan hukum maut. Maut ini adalah neraka. Jadi sudah dibebaskan kita dari hukum maut. Maut itu neraka. Jadi hukum dosa tadi itu pun hukum dosa. Dosa itu upahnya maut, artinya apa? Neraka. Ya, jadi saudaraku, kita perlu yaitu mengikuti pasal yang ke-16 ayat 19. Di sini dikatakan ada 2 orang, 1 orang miskin, 1 orang kaya. Sama seperti dunia ini, saudara pergi kemanapun tetap ada orang miskin. Ya, saudara mau pergi juga saudaraku ke Jakarta tetap ada orang miskin. Apalagi kita saudaraku yang di Medan masih banyak orang miskin. Tanda orang miskin saudara tahu menerima BLT, bantuannya langsung tunai. Tapi saudaraku, sekiranya pun kita ya saudaraku masih miskin, jangan takut, karena kemiskinan ini bukan saudaraku menghalangi kita ke sorga. Amin, haleluya. Yang menghalangi kita masuk sorga adalah dosa dan ketidakpercayaan. Oleh sebab itu saudaraku, percayalah saudara kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lihat, jadi percaya. Jadi kita lihat saudaraku, ada orang miskin, dia minta sedekah, dia mengharapkan makan dari meja-meja. Ya, orang kaya tadi mengharapkan remah-remahnya jatuh dan dari sana dia boleh makan. Di sini dikatakan 21 dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Lihat, orang kaya ini memiliki anjing. Anjingnya ini anjing besar-besar, anjing mahal-mahal. Seperti kalau kita lihat anjing sekarang, wow, ya 20 juta pun ada. Bayangkanlah mahalnya anjing. Jadi saudaraku, orang kaya ini tidak peduli kepada Lazarus yang miskin ini. Mereka saudaraku tiap hari pesta, dia mengundang kolega-koleganya, rekan-rekan bisnisnya. Jadi saudaraku, malam kali, tragis sekali nasib si Lazarus orang miskin. Tapi nanti kita lihat mengapa Lazarus ini dibawa ke sorga, di pangkuan Abraham. Orang kaya ini mengapa jadi masuk ke neraka. Tapi saudaraku, bukan karena berarti kita kalau miskin langsung kita masuk ya saudaraku ke sorga, tidak. Jadi jalan sorga tadi kita sudah tahu, hanya jalannya Tuhan Yesus. Amin. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lihat, jadi saudaraku, matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kita tahu Abraham itu bapak orang percaya. Ya, dari Abraham inilah saudaraku muncul ya 2 bangsa yang besar. Ya, jadi kita tahu saudaraku, Abraham memiliki 2 istri. Ya, satu namanya siapa tahu? Ya, umat ya Israel, yaitu namanya ya siapa saudaraku? Sarah. Ya, jadi sekarang saudaraku ada juga nama istrinya namanya ya si Hagar. Ya, jadi kita tahu saudaraku, umat pilihan Tuhan dari keturunan ya Abraham yang
dilahirkan oleh Sarah, namanya Isa. Iya, inilah umat pilihan. Jadi dikatakan saudaraku, saudara juga adalah termasuk umat pilihan. Amin. Haleluya. Ya, jadi dikatakan di sini saudaraku, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Oh my God. Dipandangnya lah ke atas, dilihatnya lah saudaraku Lazarus, kenal dia, dan Abraham. Jadi saudaraku, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Jadi inang yang kita kasih ini, oh Tuhan, begitu napasnya saudaraku meninggalkan tubuhnya, rohnya langsung dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Wow, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, jadi ini dia saudaraku, ini yang kita nanti-nantikan. Ini yang kita membuat hidup di dunia ini bersemangat mengikut Tuhan. Karena pengharapan kita bukan dunia ini saja. Iya, bukan dunia ini saja seperti yang saya katakan tadi, memiliki anak, keturunan, dibesarkan, menikah, punya anak lagi, punya harta, punya rumah, punya mobil, punya uang di bank, lantas sudah meninggal habis. Tidak. Ada lagi kehidupan setelah kita mati. Amin. Kehidupan kekal namanya. Salelengni lelengna imam surgoi. Jadi jangan ada kita yang ke neraka. Ya saudara, biarlah kiranya dalam masih kita hidup, kalau kita pun nanti meninggal dunia, kiranya pintu neraka tertutup buat kita, pintu sorga terbuka buat kita. Dengan syarat saudaraku, ikut Yesus. Haleluya. 24 dikatakan, lalu ia berseru. Siapa yang berseru? Orang kaya tadi. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Iya, begitu dia saudaraku mati langsung dibawa. Dia sudah menderita, merasakan nyala api. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita dalam sekolah minggu dikatakan neraka itu ada api. Apinya tidak bisa terpadamkan. Jadi saudaraku, jangan ada kita yang meninggal dunia masuk neraka. Semua kita yang kumpul di sini masuk surga. Amin. Ya, dosa saudara bisa diampuni. Darah Yesus cukup menyucikan dosa saudara. 25. Tetapi Abraham berkata kepadanya, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 20, yaitu selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kalau sudah landing neraka tidak bisa lagi pindah tempat. Dan sudah kita masuk surga tidak bisa lagi pindah tempat. Dan kita yang sudah di surga tidak akan mau lagi kita pindah ke tempat lain, karena di sana kita bersemu dengan Tuhan. Amin. Bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Iya. Inang saya meninggal dalam Tuhan, 85 tahun umurnya. Iya. Tapi saya lama mendoakan inang saya, menginjili dia. Tapi terakhirnya mau juga lah dia, dibaptislah dia, traininglah dia, marolopolok melatut dinai. Tiap hari Rabu KKS lah dia. 85 tahun meninggallah dia. Saya pun bersuka cita. Iya. Abang saya pun selamat. Dahulu kami sama, minum sama, merokok sama, judi sama, marsialangan abang Adi. Iya, sebelum bertobat, abang saya pun bertobat, dibaptis dia, training dia, penuh Roh Kudus dia. Puji Tuhan. Iya, kami dua bersaudara. Iya. Jadi saudaraku, orang tua saya marga purba, saya purba. Orang tua saya memang meninggal cepat. Ya, umur saya 3 bulan, bapak saya sudah meninggal, jadi saya tidak tahu. Kami 3 tapi 1 meninggal, tinggal 2. Ya, jadi saudaraku, saya memang sudah yatim piatu, tapi karena ada Yesus tidak yatim piatu. Ya, amin. Haleluya. Ya, jadi saudaraku, kita memang harus diselamatkan. Amin. Ya, saudara harus diselamatkan. Dikatakan di sini 7 kata orang itu,
Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya mereka memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dia punya keluarga berapa orang? Ya, siapa tadi tahu berapa orang? Berapa? Iya, jadi saudaraku, apa dia minta? Supaya Lazarus hidup kembali, datang ke rumah saudaranya tadi, memperingati mereka sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke tempat yang dia tempati. Jadi masih ada kasihnya walaupun sudah meninggal. Artinya dia tidak mau keluarganya tadi, saudaraku, masuk ke sana. Cukuplah aku ke sini. 5 orang tadi, saudaraku, mungkin 3 laki-laki, 3 perempuan. Yang laki-laki sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami, dan juga semua sudah punya anak mungkin. Jadi saudaraku, dia mohon kepada Abraham, suruh Lazarus itu datang ke bumi untuk mengunjungi keluargaku ini, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, supaya mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Amin. Ya, ini tempat penderitaan neraka. Dunia ini sebetulnya nggak tempat penderitaan. Iya, semiskin apapun saudara-saudara bisanya senang, bisa dengar musik, bisa nonton televisi. Nggak ada TV, saudara pergi ke tempat tetangga. Iya, bisa. Saudara mungkin belum pernah menikmati sesuatu yang enak. Ya, bisa saja pada waktu saat pesta saudara datang makan enak. Ya, jadi saudaraku bisa. Tapi kalau sudah saudaraku di neraka, tempat penderitaan, menderita seliling-lilingnya. Oleh sebab itulah Yesus harus mati di kayu salib, supaya kita jangan masuk ke sana. Artinya apa? Yesus menjadi substitusi kita, menjadi ganti kita. Sebenarnya kita yang harus dihukum, tapi Yesus mau menjadi hukuman bagi kita. Dia, saudaraku, menanggung semua dosa kita. Amin. Haleluya. Ya, oleh sebab itu cinta Yesus. Haleluya. Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Lihat, maksudnya tadi Lazarus dihidupkan kembali, datang kepada keluarganya tadi. Ada orang yang bangkit dari kematian, maka mereka akan sadar dan insaf dan mau bertobat, dan mereka mau ikut Tuhan. Tapi apa kata Abraham? Lihat ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Bukan itu jawabannya. Kalau Lazarus tadi pun dibangkitkan lagi, datang dia ke bumi, diperingatkannya, belum tentu mereka percaya. Seperti sekarang ini, kalau kita percaya, itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita selamat pun, itu kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Haleluya. Ya, jadi saudaraku, penting sekali ini bagi kita selagi kita masih hidup. Ya, jadi saudaraku, firman Tuhan tidak panjang kepada kita, tapi kita harus tahu memang Yesus juru selamat. Yesus jalan ke sorga. Yesus jalan ke sorga, bukan agama. Agama Kristen tidak menjamin orang masuk sorga. Iya, karena penganut agama Kristen banyak juga orang jahat. Lihatlah di penjara sana, namanya Thomas, ya, namanya Zakheus, namanya Yohanes. Ya, banyak, cuma orang tidak mau buat namanya Judas. Ya, jaranglah orang mau membuat namanya anaknya Judas. Bola dompet aku lebih high. Ya, tapi dia mungkin. Iya, Judas ini pengkhianat. Iya, menyerahkan Yesus, dijualnya Yesus. Ya, kalau sekarang mungkin $3. Ya. Dan kita lihat kematiannya tragis. Menyesal dia, tapi penyesalannya terlambat. Maka datanglah bumi, terbuka bumi, langsung menelan mayat Judas. Ya, jadi jangan ada kita seperti Judas yang tidak percaya.
Jangan ada kita yang menjual Yesus, amin. Jangan ada yang menjual imannya, amin. Iya, pertahankan Yesus. Mau susah apapun tetap pegang Yesus. Kalau saudara mau menikah dengan tidak menikah, tetap pegang Yesus. Iya, jangan karena menikah jual pula Yesus. Bahaya. Oke, saudara diberkati. Ya, kepada keluarga saya beri pesan satu aja prinsip supaya semuanya kita lihat buku Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Inilah saudaraku supaya kita diberkati Tuhan, supaya kita juga berbahagia. Lihat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Amin. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa. Jadi saudaraku, kita tidak perlu lagi saudaraku disebut orang berdosa, karena Yesus sudah mati untuk kita, menebus dosa kita. Jadi katakan begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan nyanyi. Sudah
Jangan depan langsung ditutup semua Pak. Mas dulu biar diletakkan sini. Dirikan aja. Jangan dicek langsung. Tutup dulu di setengah. Ada yang belum. Balik. Karena kita harus berdoa dulu. Sudah selesai keluarga. Sudah bisa kita doakan Bapak Ibu. Sudah selesai. Lanjutkan perjuangan hukumnya. Udah. Ikhlaskan kepergian ibu kita, lanjutkan perjuangannya. Di masa hidupnya sudah kita beri yang terbaik. Mari sebelum kita tutup pintunya,
salam dari Bapak Gembala Sidang, Ketua Umum Gereja Kemenangan Indonesia Pusat, dan kita jemaat lawan, yaitu Bapak Tuhan Dr. Gideon Morris Muti beserta seluruh keluarga. Beliau berkata turut berduka cita. Ya, doa Gembala Sidang dan seluruh keluarga menyertai keluarga di rumah ini. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan yang sudah diutus ya dari gereja yang mengucapkan ya turut berduka cita. Marilah kita sudah ya Inang ini sudah panjang umurnya, 96 tahun kita bersama dengan dia dalam keadaan suka dan duka. Ya, ini sudahlah, ikhlaskanlah. Ya, kalau sudah bisa biar saya tutup. Udah Inang? Amin, amin. Udah. Belum. Ya, kalau sudah. Kalau belum, coba. Ya. Tapi kalau mau minta ampun kepada Tuhan. Mau perbaiki hidup, perbaiki ya Tuhan. Kalau Inang ini nggak bisa lagi dia. Kalau mungkin selama ini banyak kesalahan kita sudah. Ya, dia tidak ingat itu. Karena Inang ini pun kita tahu dia baik sekali. Oke? Ya. Hao dành các bác cô từ này đi chơi nó với Phu nó đi Phu này không về Aduh behel, hebat jauh jeprot. Sudah, yuk kita doakan, yuk mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan penghibur kami. Kasih-Mu melimpahi hati kami, damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Roh penghibur bagi kami. Biar seluruh keluarga dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Hari ini kami akan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Biarlah Tuhan yang memberkati. Oke Pak, lanjutkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan jenazah dari opung kami, inang kami yang kami kasih, Retiana Guru Pangaribuan, kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah yang menciptakan dia seluruh gambar dan rupa-Mu. Dan hari ini kami akan tutup peti jenazah rumah-rumahnya sementara. Kami sebagai gereja Tuhan, Gereja Kemenangan Indonesia Pusat Medan, dan yang sudah diutus oleh Gembala Sidang dan Inang ini, Retiana Guru Pangaribuan yang adalah jemaat Tuhan DKI. Maka dalam nama dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Anak Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus kami tutup peti jenazah ini. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin. Ya. Haleluya. Selanjutnya Tuhan berkati kami di perjalanan menuju ke tempat pemakaman. Dilindungi Tuhan dari sepukus bentengi kami semua. Hadirat Tuhan menyertai kami, kemuliaan Tuhan menaungi kami. Dalam nama Yesus, tiba di tempat perkuburan dengan selamat sejahtera. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Bisa posisi dengan posisi. Sampai
Lepaskan tali, jangan dibawa lagi. Oke. Mari kita berdoa biar kita mulai acara kita. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah tibakan kami ke pemakaman ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Selanjutnya kami serahkan acara dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus terus melimpahi kami semua secara khusus keluarga Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai sakramen kami di pemakaman. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Ya, langsung aja Pak. Oke, haleluya, mantap. Tuhan Yesus berkati. Mari kita dengarkan sedikit firman Tuhan. Buku Pengkhotbah berkata, pasal 7 ayat 1 dan 2, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, apa yang kering, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jangan, Dion. Ya, jadi rumah duka kita tadi sudah ada di sana. Apa pesannya di sini? Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Artinya kita yang masih hidup melihat keadaan ini, bahwa suatu kelak kita pun akan seperti ini juga. Ya, tapi ada teristimewa kalau memang Yesus datang kedua kali, kita tidak akan mati semuanya. Ya, kita akan diangkat hidup-hidup, dan mereka yang meninggal akan diangkat lebih dahulu. Mereka yang telah meninggal dalam Tuhan. Jadi mereka diangkat, sesudah itu kita akan diubah dengan sekejap mata. Jadi nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Buku Wahyu dikatakan di sana, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Jadi berbahagia ini yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata roh, lihat, bukan kata manusia saja, kata roh kudus, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Inilah sekarang kita ini yang masih hidup. Ya, marilah, kalau dikatakan bahasa dunia ini berbuat baik, beramal, beri sedekah. Tapi kalau kita Kristen lebih dari itu, menyerahkan diri, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, supaya kita diterima di sorga. Ya, ini saudaraku, bukan hanya sekedar cerita, ini bukan hanya sekedar nina tu nina, turun temurun, tidak. Tapi ini memang benar-benar ada kehidupan di sana. Dan dikatakan di sini pasal 12, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lihat. Jadi roh itu kalau dia sudah ditebus, selagi dia masih hidup, rohnya akan kembali kepada Allah. Tadi saya katakan bagaimana Tuhan menciptakan Adam, yaitu dari tanah. Sesudah itu dia mengembuskan napas, jadi makhluk hidup, dan dia memberikan roh. Jadi roh inilah saudaraku yang mati di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Adam dan si Hawa melanggar firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Adam dan si Hawa, engkau kutempatkan di tengah-tengah Taman Eden yang sangat indah. Semua buah pohon kayu yang di tengah Taman Eden boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi dengan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau pohon kehidupan dan kematian, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Inilah dia. Hawa pertama dahulu diperdaya oleh setan, dia makan. Sesudah itu suaminya pulang dari ladang mengerjakan kebun,
dia lihat istrinya ada perubahan. Apa yang terjadi kepadamu istriku? Dia berkata, aku sudah pakan pohon kayu, buah pohon kayu yang dilarang oleh Tuhan supaya kita tidak makan. Siapa yang mengatakannya kepadamu? Ular itu, katanya. Pada saat itu ular itu adalah setan. Ya, jadi saudaraku dibujuk oleh Hawa lah si Adam supaya dia pun mau makannya. Akhirnya Adam pun saudaraku menurut kepada istrinya karena dia cinta kepada istrinya. Itu sebabnya saudaraku dimakannya lah. Maka mereka sadar bahwa mereka tidak berpakaian. Lalu saudaraku mereka takut. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan, jangan kamu makan. Kalau kamu makan kamu akan mati. Ternyata mereka bukan mati badani, karena ada keturunan mereka, yaitu Kain dan Habel. Ya, kita tahu pada saat itu mati rohani. Inilah yang menimpa semua umat manusia yang lahir ke dunia ini. Itu sebabnya dia perlu ditebus. Apapun gendernya, apapun saudaraku statusnya, apapun agamanya. Karena roh itu tetap mati. Kita hidup kalau belum ada Yesus, hanya jiwa ini, napas ini dengan tubuh. Roh inilah yang perlu saudaraku dihidupkan kembali supaya roh kita itu bisa bersekutu dengan Tuhan yang adalah roh. Inilah dia. Memang kita bisa menyanyi, memuji Tuhan. Ya, tapi itu hanya sebatas jiwa dan tubuh saja. Roh belum bisa connect, langsung bersekutu dengan Tuhan yang adalah roh. Allah itu adalah roh. Barang siapa memuji menyembah Allah harus memuji menyembah dalam roh. Itu sebabnya roh kita harus dilahirkan kembali. Siapa yang dapat melahirkan itu? Hanya Tuhan Yesus. Dengan syarat terima Tuhan Yesus. Begitu saja. Ya, makanya kita umat Kristen puji Tuhan. Jadi kita bukan hanya memuji menyembah Tuhan dengan jiwa kita saja, dengan tubuh, tapi mari juga roh kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang adalah Tuhan itu adalah roh. Jadi kita tahu, saudaraku, kita ini memang harus kembali kepada Alkitab. Jadi dikatakan di sini debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Inang ini memang dari tanah karena ini memang tinggal tubuhnya saja. Jadi kita akan menguburkan dia karena memang dia dari tanah. Jadi kita tidak merasa bersalah kalau menguburkan dia. Dan kalau kita saudaraku juga membakarnya itu tidak. Karena di Alkitab tidak ada dibakar. Yang ada adalah dikebumikan. Jadi saudaraku, kita mematuhi apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, ini saja. Mari kita berdoa. Ya, Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman Tuhan. Di tempat ini sudah kami dengarkan firman Tuhan. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sedangkan tubuh kembali kepada tanah, karena dia pun dari mulanya diambil dari tanah. Dan kami percaya inang yang kami kasihi, yaitu Retiana Boru Pangaribuan, adalah dari tanah akan kembali kepada tanah. Roh yang sudah dikaruniakan kepadanya oleh Allah kembali kepada Allah. Maka kami sebagai gereja Tuhan, Gereja Kemenangan Indonesia Pusat Medan, dan inang yang kami kasihi ini adalah sebagai jemaat anggota tubuh Kristus GKI yang ada juga di Belawan. Dan kami semuanya yang sudah diutus oleh Gembala Sidang akan mengebumikan inang ini. Saya sebagai hamba Tuhan akan menguburkan dia. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan inang kami Bu Retiana Boru Pangaribuan seturut dengan gambar dan rupanya. Dan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mati bagi dia, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan dia, mencurahkan darahnya untuk menebus dosanya. Dan di dalam nama Roh Kudus yang mematraikan keselamatannya. Dalam nama Yesus berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Oke, ayo. Keluarga terdekat. Ya. Dek, lempar, Dek. Ayo. Lempar kopi. Mau tanahnya bulat, silakan. Ya, selamat jalan Inang, katakan selamat jalan Opung. Ya. Selamat jalan Namberu. Oke. Ya. Makam sudah bisa melanjutkan. Tuhan memberkati. Ayo. Dan Siahan mengucapkan terima kasih banyak kepada Kuria yang telah melaksanakan acara pemakaman, yaitu Oputati Boru Pangaribuan. Sekiranya ada di atas ucapan terima kasih, itu yang kami sampaikan. Alani, postor hanami, sayang dia mak, dilehot Tuhan, tuhita saluhuna kapasu-pasunai. De leo na kahahipasa do gancang diumur. Sone nang tupangula ni kuria nami. Badita nami. Hami siapona ni hasuton siya hado si majutak. Madok bauliate matuhamu amang. Doho tujude ruas ni kurieta GKI na siya meda. Bauliate ma. Puti masyak kami keluarga. Bauliate.